Assalamualaikum. IHSG hari ini turun teman-teman 0,64%, 53 poin. Asingnya masih jualan ya 2,2 triliun. Jadi ini masih konsisten jualan terus dari kemarin. Ya walaupun kadang gede dikit itu intinya dalam berapa nih? 2 minggu terakhir lah ya. Dia masih konsisten. Untuk top value transaksi ada di Bumi, BBCA, Bumi hari ini naik, BBCA-nya turun. Kemudian ada Dewa naik, BMRI, PTRO, Zata. Ada Zata. Kemudian Antam hari ini ya turun dikit ya. ENRG, BBRI, Bufa, Telkom, Tin, Seraja. Kita akan bahas beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaannya dari ini ya, Kak Ibuk Channel. Ya, Bang, untuk saham bidang kesehatan yang dividend yield paling besar apa ya? Tolong diurutkan dong dari yang gede ke kecil. Oke, ini sahamnya ada berapa nih? EPMT, DVLA, Merek, TSPC, Obat, PRDA, KLBF, Sido, dan Soho. Nah, kalau diurutkan dari gede ke kecil, mungkin setahun ya. Kita cek setahun. Soho kok belum saya update. Bentar, ini 44,23. Oh ini dia, 44,2. Nah, jika diurutkan, mana yang paling gede yield dividennya, itu adalah EPMT ya, 8,0%. Harganya per saat ini itu masih sideways. Ya posisinya hanya di situ-situ saja ya. Naik turun, naik turun, naik turun. Gitu-gitu aja di situ ya. EPMT. Kemudian ada DVLA. DVLA juga sama, hanya di situ-situ aja harganya. Tidak kemana-mana. Ada Merek dan Sido. Ini Merek juga ini naik. Kemudian sempat turun. Memang tidak terlalu atraktif ya. Kemudian Sido juga masih sideways. Rata-rata masih sideways. Terus di laporan keuangan ITMG masih ada cash gede, Bang. Bukankah itu menarik? Coba lihat ya. Berapa cash gedenya tadi dibilang ini September ya laporan keuangannya ITMG ya. ITMG kas setara kas 972 juta dolar. Sama-sama aja. Tahun 2024 yang Desembernya juga 990. Mirip-mirip ya kayak tahun lalu. Ini di Stockbit juga mirip-mirip nih 16 triliun ya. Jadi tidak ada yang spesial. Menarik nggak ya? Menarik aja. Ya ini kalau kita cek di laporan dividen 2024 ya. Dividen final interim terlebih dahulu bla 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 sebesar total dividen tunai tahun buku 2024 3.400 setara dengan 243 juta dolar. Maka kalau kita lihat ya, ITMG itu per sekarang itu 22.200 harganya. Nah, kalau misalnya dilihat dari EPS di 2025 2.525. Nah, ini dia 2.525. Tapi kalau dihitung dari trailing 12 month-nya 3.330 ya, sekitar 3.400-an nih. Ya kan 9,8. Jadi range-nya dia punya dividen di harga sekarang itu antara 7,4 sampai 10-an% gitu. Payout rasionya kan mereka konsisten ya di 65%. Kalau dia bagi dividennya berdasarkan profit, berdasarkan EPS. Tapi kalau kita pertimbangkan kasnya, ya kasnya memang gede banget. 972 juta dolar itu kalau dibandingkan 2024 dia bagi 243 juta dolar itu cuma seperempatnya saja. Jadi kalau kita bicara per sekarang mampu nggak sebenarnya ITMG bagi seperti di 2024? Jawabannya ya mampu-mampu saja. Tapi kalau dia bagi 3478 sedangkan EPS-nya aja 2.500-an atau 3.300-an 3.400 sedangkan dia bagi 3.478 sama kayak yang tahun lalu misalnya 15%, payout rasionya akan rusak. Sedangkan payout rasionya ITMG itu tuh stabil dari tahun 2020 ya. Mungkin ini pas Covid ya, waktu itu baginya 96%. Dividennya 474, EPS-nya 492. Kemudian 2021 itu 70%. Dividennya 4.200, EPS-nya 6.000. 2022 63%, dividennya 10.544, profitnya 16.500 dan seterusnya nih. Kan 63, 64, 65 gitu ya. Saya asumsikan 2025 ya 65 lagi gitu. Kalau
65% lagi berarti sekitar ini 1.600. Karena dia sudah bagi 738 interim kemarin itu setara 3,3%, ya sisanya tinggal 4,1% atau 900 perak. Lain hal kalau tiba-tiba dia menganggap bahwa payout rasionya harus dinaikkan misalnya 100%. Beda jadi 11% kalau 2.500 EPS-nya. Tapi kalau ternyata bagus hasilnya menjadi 3.400, kalau 100% ya 15,5. Tapi kita kan nggak ada yang tahu. Jadi worst case aja yang kita hitung supaya kita tidak berharap terlalu banyak, ya ini 7,4% setahun. Artinya kalau ngomong sisa saja bisa jadi di 4,1. Nah, sedangkan kita kan berharap mereka yang kita beli itu dividennya 9%. Jadi kalau berharap 1.600 ini setara dengan 9% dividen, maka harga wajarnya itu adalah 18.230. Dimana ini rendah banget untuk historicalnya ITM. Rendah banget, 18.000 itu. Kapan tercapai 18.000? Jauh banget ya. Nah, ini tahun berapa nih? 2021. Which is itu mungkin nggak akan sangat sulit ya tercapai di sekarang. Artinya apa? Kondisi harga termurah untuk ITMG hari ini bisa jadi tidak pernah ada kalau mengikuti EPS yang 2.500. Tapi kalau ternyata nanti hasilnya bukan 2.500 atau 3.300, harga sekarang itu sudah sangat murah. Ya bukan sangat murah lah, wajar gitu. Kenapa? Karena harga wajarnya di 23.800. Jadi ini hanya permainan angka saja bahwa kondisinya ITMG per sekarang itu mahal jika EPS-nya 2.500. Tapi kalau closingnya dia itu ternyata bukan 2.500 melainkan 3.300 dan payout rasionya masih 65%, maka ITMG ini termasuk yang masuk di 9% ke atas. Jadi gimana tesisnya untuk ITMG? Ya tadi, kalau nunggu harga 18.000 mungkin Anda nggak bakalan dapat barang. Tapi kalau masuk di sekarang artinya ekspektasi Anda harus diturunkan. Kalau ternyata dividennya tidak sesuai dengan target. Tapi kan ada potensi swing. Di mana ke potensi swingnya ini kalau ngomong swing dari merah ke merah ya. Nah ini potensi swing bisa 7%. Artinya apa? Kalau swingnya ini misal dari sini ke sini aja. Nah gini 7% tuh. Berapa bar? 19 bar. Kan nggak nyampe setahun. Targetnya 9% kan setahun. Jadi kalau keluar masuk di ITMG ini selama setahun misalnya 2 kali saja dengan profit 7% masing-masing kan sudah 14%. Nih masuk, nih keluar, misal aja. Kemudian ini masuk lagi, terus ini keluar 4%. Ini masuk lagi, terus ini keluar. Bisa nggak seperti itu? Bisa, sangat mungkin. Cuma siapa yang tahu harga bottom, siapa yang tahu harga pucuk? Nggak ada yang tahu. Nah itulah pentingnya kita praktek sendiri-sendiri dengan stylenya sendiri-sendiri. Makanya kita tadi ada disclaimer di sini ya, baca semua ya. Disclaimernya ada 4. Intinya ini edukasi lah, sharing bersama. Gitu Bang untuk ITMG. Jadi menarik nggak? Menarik dengan cash yang ada karena itu cashnya termasuk gede. Lanjut. Bang, LPPF cash dikit, utang gede, itu duit kok kayak mencurigakan bang. Kapan lalu ekuitas juga pernah minus. Terus laporan keuangan per kuartal juga agak aneh dari tahun ke tahun. Kayak nggak real aja. Ini perusahaan kan kita tahu siapa pemiliknya ya. Apakah menurut lu bisa dipercaya bang itu orang-orangnya? Gue jarang sih, bahkan dah lama nggak ke store Matahari lagi. Tapi sedikit banyak kita bisa lah kondisi store-nya kayak mana. Kita bisa lihat lah kondisi store-nya kayak mana. Terakhir, if something unpredictable, forget it. Ya, saya setuju. If something unpredictable, forget it. So, how to predict this LPPF kan gitu ya kira-kira ya. Bagaimana memprediksi LPPF? Kita lihat dari dividennya dulu ya. Dari dividennya dulu. 2021 ya. 2020 dia tidak bagi. 2021 dia bagi sampai 2024. Oke. Mana yang dibagi ini? 350, 525, 200 dan 300. Berapa payout rasionya?
Kalau lihat EPS-nya per masing-masing ini sekitar 86, 85, 66, dan 81. Taruhlah kita anggap 80-an lah ya, 85 lah misalnya gitu. Nah, ini kondisi LPPF sekarang gitu ya. Price-nya 1895. Earning per share-nya 293. Dari mana 293 angkanya? Nah, ini agak spesial memang LPPF saya hitung ya. Dari 366 kali 0,8. Artinya 80% dari 366. Apa 366 itu? Adalah EPS 2024. Jadi saya anggap performa LPPF tahun 2025 20% lebih kecil daripada performa di 2024. Di mana angkanya adalah 293 dan identik dengan performa 2023 di 299. Clear ya? Jadi kalau kita membayangkan performa LPPF sekarang itu seperti tahun 2023 dan turun 20% dari tahun 2024. Oke. Artinya itu kan konservatif. Menurut saya itu cukup konservatif. Karena kalau dilihat dari sisi revenue, 2023 itu 6,5 T, 2024 itu 6,399 T, 2025 saya anggap turun lagi nih ke 5,9 T. Di mana 5,9 itu mirip-mirip tahun 2021. Kita lihat tahun 2021 EPS-nya berapa? 400. Artinya nggak bisa dipakai nih. Kurang stabil. Karena mungkin ini pas lagi recovery habis COVID. Dia jual-jual barang tapi misalnya inventorinya nggak ditambahin. Intinya laporan keuangan. Nah, kita lihat sekarang di laporan keuangan. Nah, tadi dibilang kan, Bang, LPPF cash dikit, utang gede. Itu duit kok kayak mencurigakan. Jadi kita cek ya. Cash, berapa cashnya LPPF? Per September 2025 itu adalah 121 miliar ya. Dibandingkan 2024 yang 398 miliar. Piutang usahanya juga turun, hanya 24 miliar. Piutang lain-lain ini naik, ini turun. Persediaan mirip-mirip dibandingkan 2024, malah naik persediaan. Sehingga jumlah aset lancarnya itu turun. Ya, turun nggak banyak lah ya. Ya lumayan ini 100 miliaran turun. Terus kita lanjutkan ke hutang ya. Jadi tadi bilang cashnya berapa? Kecil apa gede? Nah kita sorry bentar. Cash dulu ya. 121 miliar ini setara dengan berapa sih? Kalau dibandingkan tahun 2024 dia bagi dividen, yang dibagikan oleh mereka adalah 677 miliar atau setara 300 per lembar saham. Berarti nggak cukup dong 121 miliarnya kalau mau bagi dividen sama dengan tahun 2024 yang 300 rupiah sama dengan ini ya 15%. Nggak cukup dong. Bahkan ini kan diprediksi juga 200-an kan potensinya 239. Betul memang nggak cukup. Cuman historinya secara laporan keuangan dia punya, kita mulai dari 2023 deh ya, kuartal 2 nih. Kasnya 194, kuartal 3 500, kuartal 3 500, terus kuartal 1 800. Habis itu mungkin bagi dividen kali ini ya. Kuartal 2 200. Habis itu 137. Habis itu 399. Tiba-tiba 2 triliun. Habis itu 190. Habis itu 121. Berkurang. Artinya secara historis memang kasnya dia ya begitu. Nah, saya tidak mendalami terlalu jauh di kas-kasnya LPPF ini. Tapi historinya memang naik turun gitu. Ini kayak kuartal 3 2024 kan 137. Tiba-tiba jadi 399. Tiba-tiba jadi 2,8 T. Oke, dari sini aja kita sudah bisa mengira-ngira ya. LPPF itu gimana perjalanan cashnya. Lalu kita lanjut ke hutang. Hutang kan ada di liabilitas ya. Satu, pertama, utang usaha. Kalau utang itu adalah utang usaha, saya pikir itu utang yang cukup sehat. Yang nggak sehat itu adalah pinjaman bank seperti SRIL ya. SRIL, Sri Rezeki Isman. Itu hutangnya ada di sini. Ada di pinjaman bank. Jangka pendek maupun jangka
panjang. Saya udah pernah bikin konten masalah ini ya di video sebelum. Bedanya hutangnya LPPF sama Sril. Dari liabilitas jangka pendek yang 306 miliar, yang paling gede adalah beban-beban, utang usaha, sewa. Justru utang banknya itu nggak terlalu signifikan. 8 miliar ini ribuan dolar AS ya. Sorry. Ini kok, ini salah saya. Ini TMG. Gara-gara tadi. Mana tadi ya? LPPF. Nah, ini dia. Per September 2025 ini jutaan rupiah, berarti liabilitasnya ada 2,1 triliun. Yang paling gede adalah satu, utang usaha. Kedua adalah accrue, sewa, imbalan kerja. Nah, ini ada pinjaman bank 300 miliar yang sebelumnya tidak ada. Apa itu pinjaman banknya? Ini adalah fasilitas CIMB ya. 18 April perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman ya, kredit revolving senilai 500 miliar dengan PT ini. Fasilitas telah diubah beberapa kali untuk tujuan-tujuan berikut. Bla 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 seterusnya ya. Fasilitas CIMB 3. Artinya apa? Ini fasilitas-fasilitas yang dia punya. Kalau dia nggak pakai, fasilitas itu bakalan kecabut juga, bakalan hilang. Artinya ini istilahnya strateginya perusahaan atau strateginya manajemen untuk kolaboratif, tetap kolaboratif dengan bank. Bank itu juga butuh dana yang sudah disiapkan itu terserap, itu juga butuh hal seperti itu. Makanya tiba-tiba pada tanggal 30 September 2025 terdapat saldo pinjaman sebesar 300 miliar yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Seluruh fasilitas dimiliki perusahaan ditetapkan dalam bla 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 dengan bunga berkisar bla 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 bla, periode pembayaran 1-3 bulan dan seterusnya. Saya anggap wajar. Dia punya pinjaman ini tuh saya anggap masih wajar. Terus liabilitas lain yang lebih besar itu ada di kewajiban sewa jangka panjang. 1,8 T. Artinya ini itu sewa. Selama dia menyewa, maka dia ada potensi untuk mendapatkan sales. Karena sewanya dia itu adalah sewanya outlet. Selama ada sewa, ya outletnya mestinya bekerja gitu. Itu logika saya. Nah terus mengenai ekuitas, kan kalau LPPF kalau rasio itu kan debt to equity ratio gitu ya. Equity-nya LPPF itu kecil, ya memang kecil. Cuma 181 miliar. Tapi sebenarnya kalau dilihat seperti ini karena ini tambahan modal di store dicatatkan di sini tuh minus 3,6 triliun. Jadi ada adjustment sehingga saldo laba yang 3,7 T ini terkurangkan dengan pencatatan yang 3,6 T minus, sehingga jumlah ekuitasnya hanya sekitar 181. Nah, dibandingkan total liabilitasnya dia yang 4,3 T, kan harusnya kan 4,3 dibagi ya taruhlah 3,7 lah gitu ya, 140% misalnya gitu ya. Tapi ini ekuitasnya cuma 181 karena di sini tambahan modal di store-nya ini ada yang diminuskan di sini. Nah, sampai sini saya tidak mendalami makin dalam. Kenapa? Karena sebenarnya yang saya pengen lihat itu adalah bagaimana dia dapat beraktivitas. Dari apa? Dari sini. Dari dulu memang ekuitasnya dia begitu, tapi setiap tahun dia selalu bagi dividen. Terus EPS-nya selalu punya sisa. Maksudnya selalu ada. Walaupun outletnya itu turun terus, kalau kita amatin, EPS-nya ada aja. Jadi untung aja gitu. Maka worst case-nya, kalau ini turun terus, saya anggap ini turunnya berapa? Oke, setiap tahun turun 20% misalnya. Jadi 2025 ekspektasi saya LPPF itu turun 20%. Maka dia punya EPS harusnya sekitar 293 kali 81% payout ratio ya. Ini 81% payout ratio yang 2024 itu diulang. Maka dia mestinya bisa bagi dividen 230. Lah terus cashnya kan nggak ada Bang. Nah kalau masalah cash itu agak tricky karena cash itu dihitungnya adalah berdasarkan closing laporan. Misalnya closing laporan keuangannya itu di 30 September 2025 misalnya. Pada waktu titik 30 September itulah cashnya itu diambil. Padahal misalnya tanggal 1 Oktobernya ada cash besar masuk. Ini sama kayak inventory. Inventory itu yang dicatat adalah dalam periode waktu 1 tahun, ya pada waktu hari terakhir aja pada waktu closing. Kan teman-teman accounting tuh biasanya ada closing tuh. Pas waktu 31 Desember itulah
Posisi cash dicatat, posisi inventorinya dicatat. Triknya gimana supaya laporannya itu bagus? Di saat tanggal 31 itu catatannya harus mirip dengan tanggal 31 tahun sebelumnya. Misalnya supaya inventorinya bagus, gimana? Material jangan masuk dulu. Misalnya material yang dijalankan belum kita hitung, stop dulu. Baru dimasukinnya adalah tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Nah, yang tanggal 31 istilahnya bagus. Sama persis kayak konsep window dressing ya. Window dressing itu kan bagaimana posisi saham di Desember 31 Desember 2020 misalnya 2024 dibandingkan posisi saham di 31 Desember 2025. Kalau di 2024 equity-nya misalnya 3T, kemudian di 2025 misalnya nih harganya dipoles supaya closing 2025 itu lebih bagus. Misalnya jadi 3,1T. Inilah yang dicatat naik misalnya 3%. Jadi hanya pada saat waktu pengen closingan saja. Closing market misalnya tanggal 31 Desember, ya harapannya posisi saham yang dipegang di tanggal 31 Desember itu portonya secara keseluruhan itu bagus. Jadi rame-rame lah dia harganya dibagusin. Tapi setelah itu ada uang bensin kan, setelah itu mungkin bisa diturunin lagi. Bisa begitu, sangat mungkin. Cuma yang masalah adalah ketika 2024 itu misalnya 5.000 gitu. Posisi per Desember tanggal 20 masih di 3.100, ya susah sekali. Mau dikerek seperti apapun kalau gapnya jauh seperti ini ya susah sekali kan. Nah, jadi pertanyaannya itu untuk ngomong masalah utang dan ngomong masalah cash. Saya pikir terjawab untuk dua itu. Cuma saya nggak bisa jawab nih. Ini perusahaan kan kita tahu siapa pemiliknya ya. Apakah menurut lu bisa dipercaya bang itu orang-orangnya? Saya nggak bisa menjawab. Nah, yang saya percaya adalah historinya saja. Selama historinya ini masih seperti ini, tidak ada absen. Ya absen 2020 saya anggap itu wajar ya karena lagi COVID kan. Tapi 21 sampai 24 tidak ada absen sama sekali. 2025 saya anggap tidak ada sesuatu yang signifikan. Sehingga prediksi kan namanya peluang kan. Semua itu peluang teman-teman. Nggak ada yang pasti. Prediksi harusnya prediksinya itu masih bagi. Kalau ternyata ini meleset, turun 20% ini meleset, misalnya bukan 20%, misalnya turunnya 50% gitu. Ya ini 7,8. Itu turun 50% loh. Padahal kondisi retail di 2025 itu lumayan bagus. Nah nih, Indonesia retail grew 3,5% year on year in Desember 2025. Slowing from 6,3% in previous month and making the 8 consecutive monthly increase ya, supported by government measure to boost domestic demand. Nah, di sini ada namanya, nah ini clothing ya, turun 7% ya. Saya anggap ini turun 7% lah ya, gitu. Anggapnya salesnya turun 7%. Pengamannya apa? Ini tadi profitnya turunin 20%. Jadi gitu. Nanti tahun depan mungkin kalau retail itu masih kurang bagus, ya, market masih kurang bagus, dia tutup terus, turunin lagi. Tapi kalau diturunin ini di sini itu masih cukup menarik, maka ini bisa dipertimbangkan. Sesederhana itu cara hitungnya. Saya pikir cukup untuk video kali ini karena ini panjang sekali pembahasannya dan harapannya teman-teman jelas. Sekali lagi disclaimer on, ini konten hanya bersifat edukasi, simulasi dividen kalau ada dividennya itu mungkin tidak menjamin apa yang terjadi di masa depan. Kemudian saya bisa jadi memiliki atau tidak memiliki saham yang dibahas dan tidak ada one size fits all, satu ukuran untuk semua orang, atau cara saya belum tentu cocok untuk Anda, cara Anda juga belum tentu cocok untuk saya. Jadi free ya, free. Kita punya style masing-masing, punya cara masing-masing dan pede aja. Kalau sudah di backtest, sudah kebiasaan seperti itu dan masih bertahan di market sampai hari ini, masih profit terus, ya lakuin dan evaluasi dan juga selalu improve. Saya pun juga sama. Saya selalu coba mengimprove apa yang saya dapatkan setiap tahun. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anyway, thank you yang sudah support.